Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita, dan mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal 32, perjalanan Yakub ketika ia hendak kembali bertemu dengan abangnya Esau dalam pergulatannya dengan Allah di pinggir sungai Yabok. Lalu ayat yang ke-30 dalam kitab Kejadian 32 ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Saudara-saudara, ketika Yakub telah melewati Peniel. Peniel sekali lagi artinya adalah wajah Allah. Ketika dia telah bertemu dengan Tuhan, menemukan wajah Tuhan yang penuh dengan berkat, maka disebutkan tampaklah kepadanya matahari terbit. Saudara-saudara, ini tidak lain daripada sebuah gambaran tentang penyertaan Tuhan yang pasti dalam perjalanan Yakub. Tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan Yakub. Kalau kita lihat saudara-saudara apa dikatakan dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal 84, sebuah Mazmur yang mengungkapkan tentang kerinduan pada tempat kediaman Allah. Satu kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara-saudara. Bersekutu dengan Allah. Lalu Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara-saudara, orang yang rindu pada tempat kediaman Allah, orang yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara-saudara, disebutkan akan mengalami Tuhan adalah matahari. Tuhan adalah perisai. Matahari sebagai penerang dalam kehidupan. Matahari di mana tidak ada satupun kegelapan yang dapat bertahan padanya. Saudara-saudara, Tuhan akan menuntun langkah-langkah setiap orang yang selalu rindu mencari wajah Tuhan, saudara. Mencari wajah Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, Yesaya menubuatkan dalam Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 yaitu nubuatan tentang kemuliaan Sion, orang-orang percaya yang akan datang. Kemuliaan Sion yang akan datang. Kalau kita lihat saudara-saudara pada ayat yang ke-19, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Saudara-saudara, inilah nubuatan kemuliaan Sion, kemuliaan gereja Tuhan, kemuliaan orang-orang percaya, kemuliaan umat Tuhan yang akan datang. Kenapa? Karena Tuhan akan menjadi matahari. Tuhan menjadi penerang abadi bagimu. Berulang kali disebutkan, Tuhan menjadi penerang abadi yang kekal bagi kita, yang akan memberikan terang, tuntunan, kemenangan dalam setiap perjalanan kita. Saudara, dalam kitab Nabi Yosua dicatat ketika Yosua berperang, dia berkata,
Hai matahari, jangan bergerak. Hai bulan, jangan bergerak. Sepanjang orang Israel berperang melawan orang-orang musuh-musuh mereka, orang-orang Gibeon, maka tidak ada kegelapan. Tuhan menerangi perjalanan mereka. Tuhan memberikan kemenangan sampai mereka selesai menumpas musuh-musuh mereka. Saudara-saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Seperti Yakub, dia mencari wajah Tuhan, bertemu, menemukan wajah Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Yakub, sehingga kasih karunia, damai sejahtera, kemenangan menjadi bagian dari Yakub. Haleluya. Biarlah matahari, Tuhan adalah matahari, Tuhan adalah perisai, itu nyata dalam hidup kita, menjadi penerang abadi dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.